Apa indikator ketakwaan itu? Ciri-ciri ketakwaan. Kalau kita buka di dalam Al-Quran Al-Karim, memang ayat yang bicara mengenai takwa itu banyak sekali. Dalam waktu dan tempo yang sesingkat ini tidak mungkin akan bisa kita sampaikan semua. Maka sebagai contoh, salah satu indikator ketakwaan yang dicantumkan di dalam surat Ali Imran dari 134 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ayat ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ciri-ciri dari orang yang muttaqin, yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan surga nanti fi yaumil akhirah, adalah yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri takwa yang pertama adalah mereka yang peduli terhadap sesama. Alladzina yunfiqun, redaksinya menggunakan fi'lul mudhari' wal mudhari' lil hali wal mustaqbal. Redaksinya menggunakan fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu fungsinya ada dua: pekerjaan yang sedang berlangsung saat ini dan yang akan datang. Karena itu ciri pertama ini mengajarkan kepada kita, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka rajin berbagi kepada sesama. Berbaginya tidak hanya dalam momentum tertentu, tapi dia harus berkelanjutan sepanjang hayatnya. Dalam kondisi apapun dan dimanapun sebisa mungkin. Kalau ingin masuk dalam kategori al-muttaqin, maka kita harus yunfiqun. Baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Nah, karena itu kalau kita lihat sejarah baginda dan para sahabat, betapa kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, sahabat dan para salafus saleh, kekasih-kekasih Allah itu memberikan contoh dan teladan tentang bagaimana pentingnya untuk berbagi kepada sesama. Puncak kedermawanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terekspresikan pada bulan Ramadan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan baginda tidak berbagi, baginda berbagi sepanjang hayatnya, tetapi puncaknya itu ada di dalam bulan Ramadan. Karena di dalam bulan ini banyak barokahnya. Nah, digambarkan dalam riwayat yang sahih, kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu lebih cepat daripada ar-rih al-mursalah, yaitu angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu cepat sekali, tapi kalau dibanding dengan cepatnya tangan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi kepada sesama, maka kecepatannya Rasul itu jauh lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini menandakan bahwa infak, sedekah, berbagi itu adalah bagian yang penting, menjadi ciri khas orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, lanjutan ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah dan angkara murka. Marah itu menjadi bagian yang inherent, bagian yang tak bisa dipisahkan dari manusia. Tapi kendati pun demikian,
kalau manusia bisa menahan amarahnya saat dia mampu melampiaskan amarah yang bergejolak di dalam dirinya, maka itu adalah petanda dia sudah sampai kepada derajat ketakwaan. Maka kata baginda Rasul dalam salah satu sabdanya, laisa syadidu bisur'ah, yang disebut orang perkasa, yang disebut orang kuat itu bukan orang yang kemudian pinter bergulat, menang dalam tinju, tetapi yang dimaksud dengan orang yang kuat, yang gagah perkasa itu adalah orang yang ketika kemarahannya memuncak tetapi kemudian dia bisa menahan diri sehingga tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang yang dia marahi. Barang siapa, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mampu menahan gejolak amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya, maka Allah akan mengirimkan ke dalam hatinya dua hal. Yang pertama adalah al-aman dan yang kedua adalah al-iman. Dalam hati orang seperti itu akan merasakan ketenangan jiwa dan juga keimanannya akan naik frekuensinya. Ini tanda yang kedua orang yang beriman. Yang ketiga, wal-afina 'anin nas, orang-orang yang mampu memberikan kemaafan kepada mereka yang bersalah kepada dirinya. Ini berat sekali, memberi maaf kepada orang lain. Kebanyakan manusia kalau disakiti itu pasti inginnya membalas dendam, dan itu manusiawi. Maka di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, kalau Anda ingin membalas atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepadamu, maka boleh kamu membalas setimpal. Tetapi kalau kalian bersabar atas apa yang kalian peroleh itu, maka kesabaran itu jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemaafan itu menjadi kata kunci yang ketiga dari ciri orang-orang yang muttaqin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 134 ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ihsan itu ada dua. Ihsan berbuat baik itu ada dua macam. Yang pertama, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Yang kedua, memastikan agar orang lain tidak mendapatkan madharrah, tidak mendapatkan kesengsaraan, mencegah orang lain dari mara bahaya. Dua hal ini kalau kita lakukan, maka itulah ciri orang yang muhsin. Nah, tiga ciri yang pertama itu pada saat yang sama mengindikasikan ketakwaan seseorang, juga mengindikasikan dia adalah orang muhsin, orang yang baik. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, memberi infak dalam kondisi susah maupun senang. Jadi tiga ciri ini kalau kita resapi sesungguhnya ingin mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah. Ciri yang pertama, melepaskan diri dari aspek materialitas. Apa yang dititipkan oleh Allah berupa materi, uang, dan apapun itu kita lepaskan. Maka sebagian ulama muqarrabin itu mendefinisikan orang yang merdeka itu adalah orang ya Allah tamlika syai'an wala tumlak. Jadi ketika kita tidak merasa memiliki sesuatu dan pada saat yang sama kita juga tidak merasa dimiliki sesuatu, itulah orang merdeka. Dan itu adalah diekspresikan dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia tidak terikat sama sekali dengan aspek-aspek materialitas yang dititipkan oleh Allah berupa rezeki, berupa harta dan lain sebagainya. Dia akan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya, baik dalam kondisi yang senang maupun dalam kondisi yang susah. Lalu naik level selanjutnya, ciri yang kedua itu aspek materinya semakin habis karena masuk ke bagian terdalam. Wal kadhiminal ghaidh,
Orang ini mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak melampiaskan amarah. Nah, kalau tadi melepaskan materi, ada orang butuh dikasih, ada orang minta dikasih. Jadi tidak tergantung materi. Setelah tidak tergantung materi, naik levelnya lagi, kemudian hatinya lega, legowo. Ya, kalau ada orang memarahi dia, santai saja. Naik lagi, wal afina 'anin nas. Jadi kedekatannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya muta'alliqun billahi ta'ala, bukan muta'alliq bil ajsad wal ajsam wal amwal. Tidak tergantung dengan materi-materi, tapi terus tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang terakhir, yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri yang keempat adalah orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan, baik kesalahannya itu termasuk dosa besar maupun dosa kecil. Nah, para mufassir mengatakan fahisha itu dosa besar. Kemudian au dzalamu anfusahum itu shaghair, dosa kecil. Baik dosa besar maupun dosa kecil yang dia lakukan, orang bertakwa itu dia langsung zakarullah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar mengingat, tapi kemudian diikuti fastaghfaru lidzunubihim, dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata wa dzakarullah, mengingat, segera mengingat Allah, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu atau orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak serta-merta tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan kesalahan. Bedanya kalau yang melakukan kesalahan ini orang yang mukmin, orang yang muttaqin, dia langsung ingat kepada Allah lalu bertaubat kepada Allah. Tapi kalau tidak beriman, dia akan terus menjalani dan menikmati kemaksiatan dan dosa-dosa serta kesalahan yang dia lakukan. Itu bedanya antara al-mu'min dengan ghair mu'min. Jadi ciri yang keempat sekali lagi adalah mereka yang kemudian kita ketika melakukan kesalahan, baik kesalahannya itu termasuk dosa besar maupun dosa kecil, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat di sini disebutkan walam yusirru ala ma fa'alu. Jadi kalau ingin tobat itu tidak cukup astaghfirullah, 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 tetapi harus walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak boleh terus-terus mengulangi kesalahannya. Hari ini membentak orang tua, minta maaf, besok bentak lagi, minta maaf, besok bentak lagi, ya sami mawon itu. Jadi ciri pertaubatan yang nasuha, pertaubatan yang serius itu adalah selain meminta ampun kepada Allah dengan melantunkan istighfar, maka kemudian ciri yang kedua, dia tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menggantikan kesalahan itu dengan amal soleh. Mudah-mudahan 4 ciri ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.